Di usia awal 20-an atau 30-an, sebagian besar dari kita sering merasa cemas saat melihat orang-orang di sekitar kita tampak lebih berhasil, entah dalam pekerjaan, karir, bisnis, atau hubungan. Sementara kita masih terus mencoba mencari jalan yang tepat. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, kapan saya bisa seperti mereka? Kapan waktunya saya bisa mencapai impian? Atau kenapa hidup saya belum seperti yang saya bayangkan? Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita bisa menjadi ahli di bidang apapun. Mulai dari bagaimana kita bisa menerima diri sendiri, menjaga disiplin, hingga menikmati setiap proses yang kita jalani. Percayalah, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bersinar. Di dunia serba cepat seperti sekarang, kita seringkali merasa terjebak dalam permainan perbandingan. Kita buka Instagram, TikTok, Facebook. Kita lihat teman-teman yang sudah punya karir sukses, bisnis lancar, atau punya gaya hidup yang kelihatan sempurna. Tapi, tahukah kalian bahwa banyak riset psikologi menunjukkan media sosial adalah salah satu pemicu terbesar rasa rendah diri di kalangan anak muda? Faktanya, survei dari Royal Society of Public Health mengungkapkan bahwa 70% remaja dan dewasa muda melaporkan merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri setelah menggunakan platform media sosial. Pernah merasa begitu? Kita terlalu fokus pada kelebihan orang lain, tapi lupa melihat kelebihan diri kita sendiri. Padahal, kita semua punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, dan itu normal banget. Kalau ingat masa sekolah dulu, saya yakin kalian juga pernah mengalami hal serupa seperti saya. Saya sering merasa iri sama sahabat saya yang jago matematika. Setiap kali dia mendapat nilai bagus, saya merasa gagal karena tidak bisa mengikuti langkahnya. Tapi giliran lapangan sepak bola, saya yang lebih unggul, dan dia yang tidak bisa apa-apa. Saat itu saya sadar, kita semua punya bakat masing-masing, dan itu gak apa-apa. Pelajaran pentingnya adalah, kita semua pasti punya sebuah bakat atau keunggulan, dan penting untuk berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Menerima kelebihan dan kekurangan kita sendiri adalah langkah pertama untuk menjadi ahli di bidang apapun. Dan penerimaan ini bukan berarti menyerah, melainkan memahami di mana letak kekuatan diri kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Jadi, kita harus berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lalu fokuslah pada kekuatan diri sendiri dan mulai saja dari situ. Tapi, tentu saja, bakat saja tidak cukup. Mungkin kalian sudah sering mendengar kalimat ini. Tapi apa benar bakat itu segalanya? Jawabannya, enggak. Sebuah studi dari psikolog Anders Ericsson menemukan bahwa untuk menjadi ahli di bidang apapun, kita butuh setidaknya 10.000 jam latihan yang disengaja. Ini disebut deliberate practice. Artinya, bukan hanya soal berlatih asal-asalan, tapi berlatih dengan tujuan, fokus, dan penevaluasi. Contohnya, Cristiano Ronaldo. Semua orang tahu dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Banyak pemain berbakat di luar sana, tapi yang bikin Ronaldo berbeda adalah disiplin dan konsistensinya. Dia datang paling awal, pulang paling terakhir. Jadi, bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang lebih disiplin dan konsisten. Coba tanya ke diri kalian sekarang, sudah seberapa konsistenkah kamu berlatih? Dan apakah kamu sudah berusaha dengan lebih disiplin? Disiplin bukan cuma soal memaksa diri untuk melakukan sesuatu. Disiplin adalah komitmen jangka panjang. Dan ketika kita berbicara tentang menjadi ahli, komitmen inilah yang menjadi pembeda antara mereka yang sukses dan mereka yang menyerah di tengah jalan. Dulu, ketika saya mulai serius bermain sepak bola, nggak ada satu hari pun yang saya lewatkan tanpa latihan. Hujan, panas, capek, semuanya saya lawan. Dan hasilnya, saya mungkin nggak langsung jadi yang paling terbaik. Tapi setiap latihan itu membuat saya lebih baik daripada hari kemarin. Dan hal itu sudah cukup untuk terus melangkah maju. Setidaknya, saya sudah berkembang 1% setiap harinya, bukan? Satu hal lagi yang gak kalah penting, menikmati prosesnya. Kebanyakan dari kita terlalu fokus pada hasil akhir, sampai lupa menikmati setiap langkah yang kita jalani. Ini masalah umum di kalangan usia 18-35 tahun. Kita seringkali merasa terburu-buru untuk mencapai sesuatu, ingin cepat sukses. Tapi, tanpa kita sadari, perjalanan itulah yang seharusnya kita nikmati. Riset dari University of California menunjukkan bahwa orang-orang yang menikmati proses belajar mereka cenderung lebih sukses dan lebih tahan terhadap stres.
Ini karena mereka nggak terlalu fokus pada hasil akhir, tapi lebih pada menikmati setiap langkah yang telah mereka lakukan. Saat saya latihan sepak bola, saya selalu menemukan kesenangan dalam setiap gerakannya. Saya nggak pernah merasa itu sebagai beban. Kenapa? Karena saya menikmati setiap sesi latihannya. Saya suka rasanya ketika kaki saya menyentuh bola. Saya suka strategi yang perlu saya pikirkan di lapangan. Dan saat kamu menikmati apa yang kamu lakukan, disiplin dan konsistensi akan terasa lebih mudah. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, jangan buang waktu untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain. Pahami bahwa kalian punya bakat unik yang bisa dikembangkan. 2. Disiplin dan konsistensi adalah kunci keberhasilan. Seperti yang dilakukan oleh Ronaldo, konsistensi dan disiplin akan membawa kita semua ke tujuan akhir yang kita inginkan. Terus berlatih, meski kadang hasilnya tidak langsung kelihatan. Ketiga, menikmati proses membuat semua terasa lebih mudah. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, setiap langkah terasa lebih ringan. Jadi, carilah kebahagiaan dalam proses belajar kalian. Coba sekarang pikirkan, apa hal yang kalian senangi? Apa yang bisa kalian lakukan setiap hari tanpa merasa terbebani? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kalian bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Terakhir, saya mau kalian ingat satu hal. Hidup bukan soal siapa yang tiba di garis finish paling cepat, tapi siapa yang terus bergerak maju. Sukses bukan tentang tiba di sana besok atau lusa, tapi tentang terus melangkah, selangkah demi selangkah. Jadi, buat kalian yang merasa terjebak, jangan berhenti. Nikmati perjalanan kalian, hadapi setiap tantangan dengan tenang, dan teruslah bergerak maju. Karena setiap langkah kecil yang kalian ambil, itu paling penting buat hari esok. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan ingat, kalian punya potensi besar. Kalian hanya perlu menemukan ritme yang terbaik untuk diri kalian sendiri, dan teruslah bergerak maju. Saya percaya kalian bisa. Sampai jumpa di video berikutnya.